Assalamualaikum ayah dan bunda. Izin share informasi tentang pengisian buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, di lembar paling pertama terdiri atas nama, diisi dengan nama lengkap peserta didik, lalu kelasnya, dan nama sekolahnya. Berlanjut ke halaman kedua. Di sini ada pendahuluan, yakni yang melatar belakangi kenapa sih harus ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini ayah dan bunda bisa membacanya sampai ke lembar ketiga tentang manfaat kebiasaan anak Indonesia hebat. Lalu mulai di lembar keempat, Ananda sudah diperbolehkan untuk mengisi. Yang pertama adalah ayo berkenalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah peserta didik harus memahami diri sendiri dan harus mengenal diri sendiri. Maksudnya apa? Nama saya siapa namanya? Ulang tahun saya itu setiap tanggal berapa? Lalu hobi saya apa? Masukkan di dalam kolom yang telah disediakan sampai ke kolom-kolom yang paling bawah. Berlanjut di halaman berikutnya. Di sini ada kebiasaan pertama, yakni adalah tadi kan ada 7 kebiasaan. Kebiasaan yang pertama adalah bangun pagi. Nah, kita mulai di bulan Oktober. Contohnya adalah hari ini sudah tanggal 14, yaitu di sini. Maka kita bisa mengisinya di tanggal 14 bulan Oktober. Contohnya adalah tadi saya bangun pagi pukul 4.30. Berarti kan setengah 5. Lalu diparaf oleh orang tua. Nanti besok kemudiannya di tanggal 15 begitu. Setiap kali anak bangunnya pukul berapa, diingat-ingat, lihat jamnya, lalu isikan di sini. Jangan lupa ayah dan bunda bisa memparafnya. Saya sudah sediakan di sini dari bulan Oktober sampai bulan November dan bulan Desember. Berarti kebiasaan bangun pagi kita olah untuk 3 bulan pertama. Oke, itu adalah kebiasaan pertama, yakni bangun pagi. Selanjutnya adalah kebiasaan yang kedua adalah beribadah. Masih sama, kita mulai pada bulan Oktober. Kebetulan hari ini sudah tanggal 14. Nah, tadi subuh saya sholat atau tidak? Tulis di sini checklist. Kalau Ananda sholat subuh. Lalu begitupun dengan waktu sholat berikutnya. Dari subuh sampai ke isya. Dari subuh sampai ke isya. Lalu diparaf oleh orang tua. Contohnya apabila Ananda sedang sakit, lalu Ananda tidak mengerjakan sholat, tulis di sana sedang sakit. Tapi kalau kebetulan Ananda memang lupa, tulis di sana lupa. Ataupun dia dengan disengaja, tulis di sana. Karena saya menuliskannya dari bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi kebiasaan yang kedua adalah beribadah dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Berlanjut ke kebiasaan ketiga, yaitu berolahraga. Masih sama, kita mulai dari bulan Oktober. Kebetulan hari ini adalah tanggal 14. Contohnya saya berolahraga. Bisa pagi, bisa siang, atau bisa menjelang sore hari jogging. Tulis di sini mulainya
pukul 14.30 atau setengah 3, atau bisa jadi pukul 16.00, berarti kan pukul 4 sore, atau setengah 6 pagi, berarti 05.30. Ananda bisa menuliskan kolom olahraga di tanggal 14, mulainya 05.30 sampai ke berapa tadi Ananda berolahraga. Berolahraga ini tidak melulu harus lari, harus sprint, harus jogging, bahkan peragangan pun termasuk ke olahraga. Maka tuliskan di sana durasinya berapa menit Ananda berolahraga, lalu isi di sini keterangannya apa. Apakah dia pemanasan, apakah dia lari kecil, atau dia sprint, atau dia jogging dan lain sebagainya, ataupun bahkan berolahraga sepak bola, bola voli dan yang lainnya. Jadi nama olahraganya bisa ayah dan bunda sesuaikan. Ini sama dari bulan Oktober, November, dan Desember. Gitu. Jadi semua saya buat 3 bulan. Lalu kebiasaan berikutnya yaitulah makan sehat dan bergizi. Contohnya hari ini adalah tanggal 14. Tadi contohnya pagi-pagi saya makan dengan nasi, merupakan karbohidrat. Lalu saya makan dengan kentang, itu sama juga karbohidrat, atau dengan telur, protein, atau dengan daging, atau dengan buah, atau dengan susu. Tulis saja di sini nama menunya pakai koma-koma saja, contohnya nasi, koma, ayam, koma, telur, koma, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi anak semuanya mendapatkan yang terbaik dari rumah. Jadi bisa jadi Ananda hari-hari itu berbeda, dari hari A ke hari B ke hari C dan seterusnya. Ini pun saya buat sebanyak 3 bulan, dimulai dari bulan Oktober, November, sampai ke bulan Desember. Beralih ke kebiasaan berikutnya yaitu gemar belajar. Di sini sama, saya juga membuatnya sebanyak 3 bulan. Lalu bagaimana cara mengisinya? Yang pertama adalah buku yang dipelajari. Kebetulan hari ini adalah hari tanggal 14, maka kebetulan contohnya Ananda X membaca buku paket bahasa Indonesia mungkin, atau Ananda membaca tentang buku paket pendidikan Pancasila mungkin, atau Ananda bisa saja membaca di jurnal, membaca di artikel, majalah, koran dan lain sebagainya. Maka tulis di sini buku yang dipelajarinya, dan di sini adalah intisarinya, yaitu adalah informasi yang didapat. Informasi yang didapat tulis juga pada tanggal 14. Manfaat tadi dia baca apa? Oh, tadi saya baca tentang siklus hujan. Berarti tulis di sini manfaat hujan. Contohnya seperti itu. Jadi hari-hari anak harus membaca. Maka kami buat ini semua demi anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang hebat, melakukan 7 kebiasaan hebat. Lah, selanjutnya saya membuat di bulan November dan di bulan Desember. Nah, terus ada lagi bermasyarakat. Nah, bermasyarakat karena peserta didik pun tak luput dari kehidupan bermasyarakat di rumah. Maksudnya kehidupan bermasyarakat ini bukan seperti halayaknya orang dewasa. Simpel saja, contoh tadi anak-anak bermain.
berarti bermainnya bersama teman-temannya kan? Tadi contohnya pulang sekolah, Ananda bermain sepak bola di lapangan dekat rumah. Berarti dia pun sama artinya sedang melakukan bermasyarakat. Atau bisa jadi Ananda kebetulan di lingkungan rumah sedang ada kerja bakti. Tulis di sana di hari tanggalnya. Di bulan Oktober ini tidak melulu harus diisi semua karena di sini tidak ada mencantumkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di sini bersifatnya kondisional untuk bermasyarakat. Bisa saja di bulan Oktober itu Ananda hanya 5 kali atau 6 kali melakukan kegiatan bermasyarakat di lingkungan rumahnya. Begitu saya juga buat untuk 3 bulan ke depan, dimulai dari bulan Oktober, November, dan Desember. Lalu ini adalah kebiasaan yang terakhir, yaitu tidur cepat. Jadi Ananda dibiasakan untuk tidur tidak terlalu larut, apalagi dengan sengaja tidur lebih dari pukul 10 atau bahkan pukul 12 malam. Itu yang tidak sama-sama kita harapkan. Maka seyogianya anak usia 6 sampai 13 tahun kualitas tidurnya yaitu dari 9 sampai 11 jam. Kita ambil contoh, Ananda tidur pukul 9. Berarti nanti Ananda bangun di pukul 6. Jadi tepat 9 jam. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bunda untuk kualitas tidurnya anak-anak. Atau kalau memang contohnya Ananda memang dirasa sulit, tidur itu tidak pernah cepat, selalu larut, ya nggak apa-apa, tulis saja di sini. Mulainya mungkin Ananda belum terbiasa tidur cepat, maka tulis katakan pukul 10.00 malam. Tapi biasanya kalau jamnya analog maka kita menggunakan 22.00. Nanti Ananda bangun pukul berapa? Apakah pukul 5? Maka tulis 05.00. Nah, lalu diakhiri dengan kegiatan olahraga. Apakah Ananda melakukan kegiatan olahraga atau tidak setelah bangun tidur? Mungkin bisa jadi Ananda bangun tidur, sholat subuh mungkin, lalu mandi. Setelah itu menggunakan seragam, Ananda melakukan peregangan di depan rumah mungkin, atau relaksasi kaki, tangan, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk salah satu berolahraga. Atau Ananda mungkin berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan sepeda atau jalan kaki, itu termasuk dengan berolahraga. Begitu. Ini pun saya buat dari bulan Oktober sampai ke bulan Desember. Nah, kita berakhir di kesimpulan. Maka setelah 3 bulan nanti, jadi ini kolom ini jangan dulu diisi sebelum 3 bulan terakhir. Jadi kalau masih 1 bulan jangan dulu diisi kolomnya. Nah, contoh apabila Ananda telah melaksanakan 7 kebiasaan hebat dari bulan Oktober, November, dan Desember, maka bisa kita simpulkan apakah Ananda sudah terbiasa bangun pagi. Maka kalau sudah terbiasa, tinggal checklist di sudah terbiasa. Apakah masih dari skala 1 minggu itu 7 hari, 2 hari dia bangun paginya, sisanya terlambat terus, maka tulis di sini belum terbiasa. Maka ambil yang terbanyaknya. Begitupun dengan kegiatan beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
Setelah itu, apabila sudah kita evaluasi dalam 3 bulan terakhir, maka Ananda bisa kita kategorikan di sini catatan. Kita berikan catatan apakah Ananda sudah memiliki 7 kebiasaan hebat atau belum. Tuliskan catatannya di sini. Dan di sini ada tanggapan orang tua, di sini adalah tanggapan ayah dan bunda tentang kegiatan 7 kebiasaan hebat. Apakah mungkin kita fair-fairan aja, boleh jujur, boleh juga tidak. Yang saya harapkan orang tua atau ayah dan bunda bisa memberikan tanggapan yang seobjektif mungkin. Contoh, apabila saya sebagai orang tua, saya menerapkan 7 kebiasaan anak hebat, tanggapan saya sebagai seorang orang tua terhadap kegiatan ini yakni cukup membantu membuat peserta didik menjadi disiplin. Mungkin seperti itu. Atau bisa jadi terbebani. Wah, jadi makin banyak kerjaan atau PR dan lain sebagainya, terserah bunda. Bisa dituliskan di kolom tanggapan orang tua. Lebih objektif dan lebih bagus bagi saya. Saya akan menghargai apapun itu tanggapan dari orang tua. Lalu di sini tuliskan orang tua yang bersangkutan yang mengisi di kolom tanggapan orang tua, boleh ayah ataupun bunda. Lalu di kolom terakhir, di sini ada rekap. Tadi kita mulainya dari bulan Oktober, maka kita tulis checklist di bulan Oktober, kita checklist di bulan November, dan kita checklist juga di bulan Desember. Nanti ini adalah rekapan yang paling terakhir. Apakah Ananda sudah dikategorikan menjadi anak Indonesia hebat dengan memiliki 7 karakter, 7 kebiasaan yang positif atau belum? Nanti ayah dan bunda bisa menuliskannya di sini. Oke, cukup sekian penjelasan tentang modul atau jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.